Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Fatriski dengan NIM 4212 30 10 30. Nah, pada video kali ini saya akan membuat teknik pengendalian proses dengan distributed control system. Nah, yaitu main machine interface atau MMI. Nah, untuk tujuannya itu memahami proses pembuatan MMI pada software CS1000, kemudian memahami penamaan objek pada MMI. Terus ada alat yang digunakan tuh ada PC, software CS1000, modul praktikum. Nah, untuk praktikum MMI-nya jalankan program Centrum System View. Nah, itu tadi saya sudah jalankan. Nah, kemudian kita buka function block yang akan dibuat MMI. Kita buka function block. Nah, di sini sudah ada untuk MMI-nya di DR004. Kita open. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk teknik dan modelnya itu sudah sama ya. Step 701, step 701 dan MLD. Nah, oke, selanjutnya itu kita membuat function block kita membuat MMI yang baru sesuai dengan function block di atas. Kita buka di GR007. Kita buka his-nya. Nah, di sini baru kita ke Windows. Nah, di sini GR007. Kita pilih GR007. Nah, di sini ada MMI 0. Kita masuk GR007. Nah, di sini saya sudah mengikuti semua perintah yang ada di modul. Memang kita ikutin dari awal lagi. Nah, saya buka, kemudian kita masuk ke Windows Graphic Builder. Nah, di sini kemudian kita membuat instrumen diagram. Udah masuk properties. Nah, selanjutnya isi objek name, stepnya 701. Objek name-nya itu step 701, S-nya itu 100 dan H-nya untuk ukurannya 535. Nantinya ikutin modul. Nah, untuk instrumen diagramnya stacknya sama, step 701. Nah, di sini untuk menerapkannya itu kita klik apply dulu, baru kemudian oke. Nah, kita tengok di project kita. Nah, di sini. Nah, untuk objek name-nya udah sama, step 701, kemudian S-nya 100, hanya itu 535. Nah, untuk instrumennya sama, step 701. Lalu kita klik apply, baru oke. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama di atas sehingga akan proses instrumentasi diagram yang kedua dengan properti sebagai berikut. Nah, kita buat diagramnya satu lagi seperti ini, sama, cuman bedanya di objek name-nya. S-nya 100, hanya 535. Nah, untuk objek name-nya itu LIC 701. Nah, di sini tag name-nya kita buat juga LIC 701. Baik. Oke. Setelah kita buat dua diagram, baru kita save. Kemudian kita save. Nah, di sini kita masukkan part untuk masukin tangki. Nah, kemudian kita klik sistem, pilih tank, kemudian geser ke tangki ke boulder. Nah, di tangkinya ini masuk ke properties, kemudian kita isi objek name-nya itu tangki, S-nya 120 dan H-nya itu 220. Nah, ini tangkinya kita masuk. Nah, ini tangkinya. Nah, ini 120 2220, kita masukin objek name tangki.
Oke, selanjutnya untuk animasi perubahan level pada tangki, kita lakukan pengaturan lebih lanjut. Klik 2 kali pada bagian tangki, kemudian atur sebagai properties, kemudian proses data bar display. Kita klik ke play, oke. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita masukkan display datanya tuh SIS701.gpv. Nah, untuk high limit value dan low limit value-nya itu kita kosongkan saja. Nah, di sini udah kita kosongkan untuk high limit dan low limit. Nah, ini untuk display datanya SIS701.gpv. Nah, udah, baru kita save. Selanjutnya kita masukkan untuk pipanya agar menyambungkan ke tangkinya. Di sini sama, untuk insert pipanya, kita kita pilih menu insert, baru part, kemudian masuk ke part window. Nah, kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Nah, setelah membuat seperti ini, Nah, setelah membuat seperti ini, baru kita save. Nah, selanjutnya kita buat ellipse untuk simbol PNID-nya. Baru kita masuk ke propertiesnya juga. Di properties ellipse-nya kita masuk S-nya 60, hanya 60. Baru untuk line style-nya itu transparan, fill type-nya fill color-nya white. Nah, kemudian beri nama LIC701 dan LT701. Nah, untuk masing-masing lingkarannya diberi teks, kemudian hubungkan kedua lingkaran dengan toolbar straight line. Nah, di sini saya sudah menghubungkan straight line-nya ke ellipse-nya tadi. Nah, di sini sudah ada untuk label dari ellipse-nya, masing-masing ellipse-nya sesuai perintah modul. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini nanti. Oke, nah di sini kita jalankan untuk sistem yang telah dibuat. Kita save dulu. Nah, setelah kita save, kita masuk ke sistem view dulu. Nah, untuk kita buatnya tadi di FCS 0101. Nah, di sini kita test function. Yes. Kita tunggu. Nah, sembari nunggu, nah di sini nanti tampilannya akan ada di diagram LIC701 itu kita ubah dari main itu menjadi auto. Nah, seperti gambar di modul ini. Nah, juga kita masukin input nilainya di step 701. Oke, kemudian perhatikan perubahan pada tangki. Kabar masih menunggu. Menunggu agak lama. Oke, di sini sudah masuk ya. Oke, tadi kita disuruh masukin klik name, kita masukin menu praktikum. Kita copy aja, masuk ke sini. Kita klik OK. Nah, di sini kita disuruh pilih praktikum hari keempat dan klik MMI sesuai dengan modul kita. Nah, di sini hari keempat, kita klik MMI. Nah,
di sini sudah ada untuk hasilnya yang sudah kita buat tadi di diagram builder ya. Nah, di sini ada diagram 1 dan diagram 2 untuk LIC 701. Nah, sesuai perintahnya tadi kita di LIC-nya kita ubah menjadi auto. Nah, di sini sudah jadi auto untuk kita klik kanan, kita kuning. Nah, di sini sudah jadi auto. Nah, begitu juga untuk di step 701 kita masukkan nilai inputnya itu menjadi 60. Sini kita masukin klik 2 kali. Kita masukin 60. Kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke 60. Nah, untuk di LIC-nya sudah batas untuk airnya itu udah sampai 60. Kita tunggu airnya keluar. Nah, sini airnya sudah keluar. Itu sampai menyentuh angka 60. Kalau kita tunggu airnya sampai 60, mungkin kemungkinan membutuhkan waktu yang agak lama. Kalau kita lanjut saja. Nah, di sini setelah kita melakukan tadi kita tambahkan tren pada grafik builder. Nah, di sini saya sudah menambahkan trennya di grafik ini, tren grafik ini. Nah, saya sudah juga mengubah objek name menjadi TG 0107, S-nya 650, hanya itu 225. Untuk display tab-nya itu trend group window name-nya itu TG 0107. Nah, kita lihat di graphic builder. Nah, di sini saya sudah mengganti trend group window-nya namanya menjadi TG 0107. Nah, untuk objek name-nya juga untuk S-nya itu 650 225. Nah, saya sudah mengikuti yang ada di modul. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk trend group yang kita gunakan, klik system view TR01 HIS 0124 configuration, ini TR001. Kita masuk ke system view. Nah, di sini untuk TR001-nya itu ada di praktikum minggu 1. Nah, di sini akan muncul trend acquisition pen and segment builder. Nah, pilih grup 7 kemudian nater sebagai berikut. Nah, di sini kita masuk ke grup 7. Nah, sini saya sudah masukkan HIS 701, step 701.fv, kemudian LC 701.sv. Nah, di sini saya sudah masukkan ini. Nah, kemudian dicentang semuanya untuk data axis span change-nya. Nah, sini saya juga udah mencentangnya. Nah, selanjutnya kita pilih save. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi push button 2 buah pada grafik builder dengan properti sebagai berikut. Nah, untuk push button 1 saya juga udah menambahkan. Nah, di sini untuk push button 1 dan push button 2. Dengan properti sebagai berikut. Dan ini juga. Dan untuk labelnya juga kita ikutin modul, fungsinya juga ikutin dengan di modul. Nah, mungkin kita
akan melihat functionnya apakah sama functionnya. Nah, untuk function type-nya tadi kalau window dan window name itu tuning dan parameternya LIC 701. Ya, lanjut. Nah, begitu juga untuk di push button 2, cuman di parameternya itu dan label stringnya itu SIS 701 tune. Cuman di situ bagian bedanya. Nah, kemudian save. Nah, mungkin untuk pembuatan MMI-nya itu sudah cukup. Kita panggil function block lagi. Nah, nanti kurang lebih seperti ini untuk hasil dari desain yang sudah kita buat tadi, desain diagram tadi. Nah, untuk tombolnya tadi untuk tuning di LIC 701. Nah, ketika kita klik di push button ini, maka akan masuk ke tuning si LIC 701. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk di yang SIS 701 nya kita akan masuk ke di SIS 701 juga. Nah, sini modenya auto, alarmnya NR. Nah, berikut untuk tampilan pada trennya. Nah, ini berikut untuk grafiknya. Nah, pertama dari 0 terus sampai menuju ke angka 60 yang sudah kita buat tadi. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan untuk tutorial pembuatan MMI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.